Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berjumpa dalam program Grand MBA, Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al-Quranul Karim. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Inna, sesungguhnya, allazina, orang-orang yang kafaru, kafir, sawa'un, sama saja, alaihim, terdiri dari dua kata, ala dan him, bagi mereka, a'anzartahum, terdiri dari tiga kata, anzartahum, apakah, anzarta, engkau peringatkan, hum, mereka, a'anzartahum, apakah engkau peringatkan mereka, am, atau lam, tidak, tungzir, engkau peringatkan, hum, mereka, am lam tungzirhum, ataukah tidak engkau peringatkan mereka, la, tidak akan, yu'minun, beriman. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, a'anzartahum, apakah engkau peringatkan mereka, am lam tunzirhum, atau tidak engkau peringatkan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu, Allah telah mengunci. Khatama, telah mengunci. Allahu, Allah. Khatamallahu, Allah telah mengunci. Ala qulubihim, hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan di depan pandangan mereka, ghishawah, terdapat suatu penutup atau suatu hijab. Walahum, dan bagi mereka, azabun, siksaan, azimun, yang pedih atau yang berat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah menutup, telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan di hadapan penglihatan mereka, di hadapan pandangan mereka ada sebuah penutup
ada sebuah tabir, ada sebuah hijab. Walahum azabun azim, dan bagi mereka siksaan yang pedih atau yang berat. Sesungguhnya orang-orang kafir. Kafir, kafaro artinya menutup. Kafir berarti orang yang menutup. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang menutup. Oleh sebab itu para petani disebut kuffar. Jamak dari kafir. Jamak dari kafir ada dua. Kafirun atau kuffar. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah menyebut para petani dengan kuffar. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Seperti hujan yang turun ke bumi dan itu menakjubkan kuffar, menakjubkan para petani karena hujan itu bisa menumbuhkan tanaman-tanamannya. Mengapa para petani pada ayat itu disebut dengan kuffar? Karena pekerjaan mereka adalah menutup. Apa yang mereka tutup? Yang mereka tutup adalah benih dalam bentuk biji-bijian, dimasukkan ke dalam tanah, kemudian ditutup agar tumbuh menjadi tanaman-tanaman. Tentu saja dalam pengertian ini kata-kata kafir atau kuffar tidak ada masalah. Karena yang ditutup oleh kuffar dalam surat Al-Hadid ayat 20 itu adalah biji atau bibit atau benih ditutup oleh tanah sehingga tumbuh menjadi tanaman. Masalah terjadi ketika yang ditutup itu adalah hati, pendengaran dan penglihatan dari kebenaran. Inilah pengertian kafir yang disebut oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 7 yang kita baca tadi. Jika hati, pendengaran, dan penglihatan sudah tertutup, maka cahaya kebenaran tidak akan masuk ke dalam dirinya. Maka orang tersebut akan berada di dalam kegelapan. Hatinya gelap, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Pendengarannya tidak akan mendapatkan petunjuk dan penglihatannya pun tertutup dari kebenaran. Jika sudah demikian keadaannya, maka peringatan dan ancaman tidak akan berguna lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup, akan mengunci hatinya. Dan apalagi yang ditunggu kecuali siksaan yang berat. Di dunia hidup terombang-ambing dalam kesesatan, dan di akhirat menanti azab siksaan yang amat berat. Akan tetapi seseorang tidak disebut kafir kecuali telah sampai kepada dia informasi yang benar tentang agama Islam ini. Orang-orang yang hidup di pedalaman tidak pernah tersentuh oleh dakwah. Tidak pernah datang kepada mereka orang yang membimbing, memberi peringatan, mengarahkan, mengajarkan mereka tentang agama Islam ini. Mereka tidak bisa disebut sebagai orang-orang yang kafir. Dan bisa jadi ada orang yang hidup di kota, tetapi dia sepanjang hidupnya tidak pernah mendapatkan informasi yang benar tentang Islam. Mereka terjebak dalam lingkaran informasi yang tidak tepat terhadap Islam ini. Informasi yang sampai kepada mereka, Islam itu jahat, Islam itu teroris, Islam itu agama yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sehingga dia tidak pernah mendapatkan informasi yang benar tentang Islam ini. Orang-orang seperti ini pun tidak bisa disebut sebagai orang yang kafir. Seseorang bisa dinilai apakah dia adalah seorang muslim atau seorang yang kafir apabila informasi yang benar, dakwah, bimbingan, penerangan tentang agama ini telah sampai kepada dirinya dan dia bisa memahami dengan benar, kemudian setelah itu sikapnya baru dapat dinilai. Jika sikapnya menerima dengan baik agama ini,
tentu dia adalah seorang muslim. Tapi setelah kebenaran itu datang kepadanya dan dia bisa memahaminya dengan benar, kemudian ternyata sikapnya menolak, dia menutup hati, pendengaran dan penglihatannya dari kebenaran itu, maka barulah orang tersebut bisa dinilai sebagai orang yang kafir, yaitu orang yang menutup diri, menolak kebenaran, menutup hati, pendengaran dan penglihatannya dari kebenaran. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap menutup hati, pendengaran dan penglihatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing hidup kita sehingga jalan hidup kita semakin hari semakin terang, hati, pendengaran dan penglihatan kita semakin terbuka sehingga cahaya kebenaran dapat menerangi hidup kita hingga akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.